Salam, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk menjalani setiap hari-hari kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Pengkhotbah 7 ayat 14. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Atong mo gamaho mudah hati hamardohar ho, tapi mudah hona hasusaan ho. Ulang lupa ho na nilehen di batadui dua-duana. Nada taboto sanga aha na gyot masa udut na muse." Dalam bahasa Indonesia, pada hari mujur kegembiraanlah, bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, kalau kita membaca teologi daripada pengkhotbah adalah teologi menjaring angin. Artinya segalanya akan sia-sia. Kemudian kalau kita membacanya dengan seksama, maka banyak hal yang disajikan kepada kita tentang memaknai hidup. Di dalam Pengkhotbah 3 kita mengetahui dengan jelas bahwa segala sesuatu ada waktunya. Oleh karena itu, ketika dikatakan segala sesuatu ada waktunya, maka kita menyadari bahwa ada keterbatasan daripada hidup kita itu, dan bagaimana kita memaknai keterbatasan dan hidup itu sendiri. Itulah yang dibutuhkan bagi kita. Kalau dikatakan pada firman Tuhan kali ini bahwa ketika kita menghadapi masa mujur ataupun keberuntungan, berbahagialah. Namun jangan juga lupa bahwa ketika kita sudah menghadapi masa mujur dan nantinya menghadapi masa susah, jangan kita menjadi kehilangan iman oleh karena itu. Karena memang segalanya adalah diperbolehkan Tuhan terjadi. Segala sesuatu diperbolehkan Tuhan terjadi untuk menjadi sebuah kebaikan bagi hidup kita. Ketika kita sehat, mari kita siapkan diri kita untuk menerima keadaan di mana kita tidak mampu berdaya apa-apa. Sehingga di dalam kesehatan kita tetap menghormati orang yang lemah dan tak berdaya. Ketika kita muda, mari kita ingat bahwa kita suatu saat nanti tua, sehingga kita juga memperhatikan orang-orang yang sudah tua. Dan sebaiknya dalam kehidupan kita adalah berefleksi, menghayati kehidupan itu sendiri, sehingga tidak ada untuk menjadi menyombongkan diri. Kita hanya mensyukuri dan menjalani dengan penuh dengan iman dalam segala langkah-langkah yang kita hadapi. Saudara terkasih, firman yang begitu indah mengingatkan kita apabila kita menghadapi masa mujur, bersyukur. Makanya kenapa dikatakan bersyukur adalah mari kita respon dan melihat bagaimana Tuhan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Dan ketika kita menghadapi masa-masa sulit, mari ingat juga kita harus tetap melihat kebaikan di dalam sebuah keadaan yang sulit itu. Karena seperti dikatakan firman Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi setelah masa susah yang kita hadapi. Saudara terkasih, firman ini mau menuntun kita, firman ini mau mengingatkan kita untuk menjadi hidup sebagai orang yang melihat kebaikan Tuhan di dalam segala hal yang kita jalani. Biarlah firman Tuhan menjadi penuntun, menguatkan kita dalam setiap hari-hari kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman yang begitu indah mengingatkan kami, menuntun kami untuk mengingat Tuhan dalam segala keadaan dan bersyukur di dalam segala keadaan yang kami hadapi, karena kami tahu segalanya adalah campur tangan Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa kepada orang yang sakit, secara khusus yang memiliki penyakit yang mengejutkan dalam diri mereka, yang ada di dalam tubuhnya. Jamah mereka, sembuhkan mereka.
Biarlah tangan Tuhan menjadi memulihkan melalui obat yang dimakan, melalui para medis dan juga para dokter dan perawat. Tuhan memulihkan mereka, menyembuhkan, menambahkan sukacita demi sukacita. Terima kasih Tuhan, kami percaya tangan-Mu yang begitu lembut akan memberkati setiap orang di dalam kesusahan mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.